Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Novel Muryadi. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkulu Tengah. Saya juga selaku mahasiswa PPG dalam jabatan BEP 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktikum pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak materi iman kepada Nabi dan Rasul di kelas 4. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa kabar Anda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Akidah akhlak dengan sebelum pelajaran kita mulai, kesehatan dan kemudahan dalam perjalanan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillah. Sebagai anak bangsa, generasi bangsa yang mencintai tanah airnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional kita, Garuda Pancasila. Silakan anak-anak untuk berdiri. Silakan. Pendukungmu maju, ayo maju, maju. Selanjutnya, Bapak absen dulu terhadap anak-anak yang hadir pada hari ini. Ada yang tidak hadir? Sudah hadir semua? Jadi Bapak absenkan dulu anak-anak. Tadi absen nanti Bapak bagi ciri-ciri anak hadir bisa menyebutkan nama-nama Nabi. Hadir bisa menyebutkan nama-nama Nabi. Misalnya Bapak panggil Muhammad Hafiz. Mari sama-sama kita tepuk semangat. Ya, kita mulai materi kita pada hari ini berkenaan dengan iman kepada Nabi dan Rasul. Siapa yang tahu apa itu arti iman? Ya, apa iman? Percaya. Ada yang lain? Yakin. Ada yang lain? Ya, iman itulah kepercayaan atau keyakinan kepada Nabi dan Rasul. Berapa jumlah wajib yang wajib kita ketahui Nabi dan Rasul? 20. Iman kepada Nabi dan Rasul ini termasuk rukun iman yang keberapa? 4. Alhamdulillah. Berarti sudah pintar semuanya anak-anak Bapak. Ya. Pada hari ini tujuan daripada pembelajaran kita yang pertama, dengan mempelajari iman kepada Nabi dan Rasul, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menjelaskan tugas Nabi dan Rasul. Yang ketiga, diharapkan siswa dan siswa bisa membedakan mana pengertian Nabi, mana yang tergolong Nabi dan mana yang tergolong Rasul. Yang berikutnya, siswa bisa menjelaskan dan mengaplikasikan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ada berapa sifat Nabi dan Rasul? Ya, ada 5, ada 4. Ya, mari kita saksikan tahapan pelajaran berikutnya. Ini pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Pertama kita harus tahu dulu iman tadi yang disampaikan oleh Naira, kepercayaan, catatannya keyakinan. Betul. Keimanan itu adalah keyakinan kita, keteguhan hati kita.
Lalu kita nabi. Apa nabi? Nabi itu berasal dari bahasa Arab an-naba. Apa artinya? Berita atau yang memberi. Iya. Kalau Rasul berasal dari kata bahasa Arab Rasulullah. Apa artinya? Iya, utusan atau penyampaian. Jadi iman kepada Nabi dan Rasul adalah meyakini, kepercayaan, meyakini dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan Nabi dan Rasul. Tugasnya apa? Membimbing umat manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah. Lanjut. Apa itu? Allah telah menurunkan Nabi dan Rasul setiap zamannya. Yang wajib kita ketahui yang menyebutkan tadi siapa yang katakan tadi Nabi jumlah 25. Iya, ada dasarnya yang wajib kita ketahui bahwa sesungguhnya Nabi dan Rasul itu banyak, lebih daripada 25 ini. Hanya Allah lah yang tahu. Tetapi yang wajib kita ketahui berjumlah 25. Ya, pintar. Nah, setiap Rasul sudah pasti Nabi. Tapi tidak semua Nabi bisa disebut sebagai Rasul. Harus kita mengetahui perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah siapa yang tahu? Ya. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah, menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul? Dan menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul seorang laki-laki pilihan Allah. Ya, cepat dulu. Seorang laki-laki pilihan Allah menerima wahyu dari Allah. Menerima wahyu untuk dirinya dan berkewajiban menyampaikan kepada Allah. Nah, ini kita harus tahu. Seorang nabi itu menerimakan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan kepada umatnya. Beda. Rasul kewajiban menyampaikan wahyu-wahyu perintah Allah itu kepada umatnya. Nabi hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Itu perbedaan Nabi dan Rasul. Ada beberapa tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama, apa itu? Mengajak manusia menyembah kepada Allah. Yang kedua, Nabi mengajarkan akidah akhlakul qarimah, perilaku yang baik. Nabi menyampaikan kabar gembira. Barang siapa beramal soleh, taat beribadah, perilakunya baik akan masuk surga. Itu kabar gembira. Dan mengajarkan juga kehidupan bermasyarakat yang saling tolong-menolong, saling kerjasama, tidak saling memusuhi. Itu salah satu tugas Nabi dan Rasul. Selanjutnya kita perhatikan video berikut ini sebagai pemahaman terhadap sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ada berapa sifat Nabi dan Rasul tadi? 5. Kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah, akhlak, materi, kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak materi berikut. Kejujuran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sejak kecil terkenal sangat jujur. Saat berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad untuk berdagang ke negeri lain.
Nabi senang membantu pamannya berdagang. Ketika berdagang, Nabi Muhammad sangat jujur, bahkan banyak pembeli yang merasa puas. Saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun, beliau menjualkan unta milik Khadijah. Khadijah seorang saudagar kaya dan sangat dihormati. Nabi Muhammad menjual unta dengan jujur. Jika untanya ada yang cacat, maka akan dikatakan cacat. Kejujuran ini yang membuat pembeli merasa puas. Unta yang dijual cepat habis dan mendapat keuntungan. Khadijah pun bangga dengan kerja Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga mendapat gelar Al-Amin karena beliau berhasil memberi solusi yang bijaksana. Saat para tokoh Quraisy berebut meletakkan Hajar Aswad, beliau mengajak mereka meletakkan secara bersama-sama. Semua tokoh pun merasa lapang dada. Nabi Muhammad yang dermawan. Nabi Muhammad sangat senang memberi. Suatu hari datang seorang pengemis meminta sedekah. Nabi Muhammad pun memberinya makanan. Di hari berikutnya pengemis itu datang lagi. Nabi pun memberi. Itu kisah teladan Nabi kita Muhammad SAW. Terkenal dari kecil. Beliau adalah seorang yang jujur dan sidik. Jangankan seluruh masyarakat Arab pada waktu itu menyatakan beliau adalah orang yang sidik. Nah, inilah sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama apa? Sidik. Apa itu sidik? Jujur. Ya, yang kedua? Amanah. Apa itu amanah? Dipercaya. Yang ketiga apa? Tabligh. Apa itu tabligh? Yang keempat? Lawan daripada sifat sidik, amanah dan patanah yang pertama. Sidik, lawan daripada jujur. Bohong. Sifat-sifat mustahil yang dilakukan oleh Rasulullah. Berbohong. Yang kedua tidak amanah. Yang keempat tidak dapat percaya, balada atau bodoh. Sifat mustahil bagi Rasulullah. Oleh sebab itu sifat-sifat Rasulullah ini wajib kita tanam dalam sikap dan perilaku kita dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin anak-anak tahu, Bapak tanya, pernah tidak anak-anak mendengar seseorang berbohong? Pernah. Pernah tidak anak melakukan perbuatan bohong? Pernah tidak mendengar seseorang tidak amanah? Kita lihat di dunia nyata oleh orang tua, anak-anak tidak mengerjakan. Kita lihat di dunia nyata banyak orang yang korupsi, akhirnya masuk penjara. Inilah persoalan-persoalan yang kalian hadapi akan datang. Pembelajaran kita hari ini kita akan membahas masalah. Masalah apa? Nanti Bapak bagi kelompok. Masing-masing kelompok Bapak kasih sesuai dengan namanya. Ya, kelompok 1 Bapak beri nama apa tadi sifat Rasul? Sidik. Apa artinya? Jujur. Kelompok yang jujur. Kelompok 2 apa? Apa itu amanah? Ini anak-anak yang amanah yang akan datang. Yang ketiga apa? Tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan kabar baik. Inilah generasi dakwah yang akan datang. Yang keempat apa? Patanah. Apa itu patanah? Inilah anak-anak yang cerdas yang akan datang. Nah, itu tugasnya. Ya, kelompok 1 apa tadi? Jujur. Kelompok 2 amanah. Kelompok 3 tabligh. Nah, sekarang diskusikan bersama teman-temannya. Berkenaan dengan apa? Yang pertama, apa yang terjadi jika seseorang tidak mau memiliki sifat jujur? Ini kelompok 1. Kelompok 2, apa yang terjadi jika seseorang tidak mau bersifat amanah? Kalau habis misalnya,
tidak mau beramanah, apa yang terjadi bagi Hafiz? Kita bisa menyadari perbuatan yang kita lakukan yang tidak menuntunkan sunnah dan sifat-sifat Rasul, apa yang terjadi? Yang kelompok tiga, apa? Apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki sifat menyampaikan kabar baik? Dan juga termasuk kelompok 4 nih, apa yang terjadi kabar baik? Dan juga termasuk kelompok 4 nih, apa yang terjadi jika seseorang tidak memiliki sifat patona? Ya. Sebelum membahas, mungkin ada yang bisa menjawab. Kalau seseorang tidak berbuat jujur, apa yang terjadi? Tidak mau berbuat jujur, apa akhirnya? Siapa yang bisa? Kalau kita tidak mau berbuat jujur, apa yang terjadi? Ya? Tidak dipercaya orang lain. Betul. Tepuk tangan dulu untuk orang tidak percaya lagi dengan kita karena selalu kita dianggap orang berbohong. Nah, itulah salah satu contohnya. Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, yang soal yang keduanya. Mengapa terjadi ketidakjujuran? Mengapa terjadi ketidakadanya amanah, tanggung jawab? Mengapa terjadi kalau kita tidak patona, tidak tabligh? Yang ketiga, bagaimana dampaknya? Ini masalah yang kalian hadapi ketika kalian semuanya berada di lingkungan masyarakat. Kalau kalian tidak mau jujur, selamanya kalian mendapat perilaku-perilaku yang tidak baik. Kalau kalian tidak mau patona, apa yang kalian hadapkan di masa depan? Kita lihat di media-media. Ya, kelompok 1 tugasnya ada 3. Apa yang terjadi kalau kamu tidak jujur? Bagaimana kalau dampak dari ketidakjujur tadi? Mengapa kamu melakukan sifat tidak jujur itu? Bisa? Ya, kelompok 3, kelompok 4. 1 tadi apa? Jujur. 2, menyampaikan. Ya, kita silakan untuk kelompok 1 maju ke depan menyampaikan hasil dari diskusinya. Kok jujur? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nomor 1. Apa yang terjadi jika tidak jujur dalam kehidupan? Jawabannya, jika seorang tidak jujur, orang lain akan sulit percaya kepadanya. Nomor 2. Mengapa seseorang tidak jujur? Mengapa seseorang tidak jujur? Tidak mau berkata jujur, takut dihukum jika berkata jujur, malas mengakui kesalahan. Bagaimana dampak jika seseorang tidak membiasakan diri bersikap jujur? Dosa karena berdusta dilarang agama. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sangat luar biasa penampilan dari kelompok 1. Paham, Bis? Kejujuran. Nah, ini kelompok 1. Jika seseorang tidak jujur, maka orang lain akan sulit percaya. Betul? Betul. Tidak akan orang percaya kalau kita berbohong. Ya. Selanjutnya, apa dampaknya? Bagaimana dampak seseorang tidak jujur? Pertama, kata kelompok 1, dosa. Karena berdusta dilarang Allah dalam agama. Dilarang oleh agama. Kelompok 2, apa? Semua yang anak-anak diskusikan secara kelompok ini tadi menyatakan inilah realita kehidupan kita di masyarakat. Kita sudah tahu jujur, kita sudah tahu arti amanah dapat dipercaya, kita sudah tahu tabligh menyampaikan, kita sudah tahu arti patona itu apa cerdas.
Tetapi kita dampaknya yang perlu kita cari. Apa yang terjadi jika di sekolah kita ini tidak ada orang yang jujur? Semuanya berbohong, hancurlah sekolah kita. Apa yang terjadi jika di Indonesia? Ya, anak-anak, kita telah memasuki akhir pelajaran tadi. Bapak sampaikan kesimpulannya. Mari kita senantiasa menanamkan satu persatu sifat yang dilakukan oleh Rasulullah. Apa arti iman tadi? Siapa yang tahu? Ya, hanya kepada perilaku dan sikapnya. Sifat-sifat inilah yang mengangkat derajat kita sebagai manusia yang baik. Ya, jika tidak ada orang yang cerdas dan bijak menyelesaikan sebuah persoalan, inilah kehidupan kita yang kalian hadapi. Tanamkan pun itu sakit, kebenaran tetap ditegakkan. Meskipun itu amanahnya kecil, disuruh orang tua tadi belanja ke warung kecil duit 10.000, tapi tetap kita kembalikan. Tanamkanlah sikap perilaku ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbuatlah selagi kita nilai manusia itu percaya. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Ya, percaya. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Siapa yang bisa? Nabi dia wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan pada umatnya. Itu perbedaan Nabi dan Rasul. Ada berapa sifat Nabi dan Rasul? Itulah hanya di setiap individu menyampaikan. Ada pertanyaan? Ya. Bisa mengerti? Bisa. Minggu depan kita akan memasuki bab yang berikutnya berkenaan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Kelas silakan.